Tapi kalau generasi saya, pola pikirnya pada saat itu adalah orang-orang yang terlahir di pola pikir yang berontak ya. Karena memang kita tuh ada di tengah-tengah. Jadi kita tuh kadang mengikuti arus, tapi juga sudah mulai ada beberapa pilihan. Karena pada saat itu sudah mulai datangnya teknologi, kemudian teknologi mulai berkembang di situ. Jadi ada rasa berontak, kemudian juga mulai idealis. Tapi bicara soal idealis, sepertinya Gen Z lah yang menjadi jawabannya. Hai Sobat Pancasila, kembali Anda menyaksikan Pendekar Podcast bersama saya Ricky Laki. Dan bicara soal tahun baru, kali ini kita sudah masuk di tahun 2023. Artinya sejak tahun 2016 sampai tahun ini sudah muncul generasi baru lagi yang disebut dengan generasi Alpha. Beda generasi, beda pola pikir, beda cara menghadapi masalah, menghadapi situasi. Saya telah menghadirkan dua generasi sesepuh lainnya. Di mana saya di sini mewakili generasi Y, sudah mengundang generasi X, yaitu perwakilannya adalah Bapak Iman Ahmad Lukman yang merupakan wira swasta perwakilan dari Gen X. Apa kabar, Pak Iman? Baik. Kemudian ada juga yang perwakilan dari generasi Z nih, yang bisa dibilang sering banget membuat konten-konten mental health issue ya. Siapa lagi kalau bukan Fikri Dwi Purwianto. Mas Fikri, apa kabar? Tepuk tangan dulu dong untuk dua perwakilan generasi kita. Luar biasa ya. Ini kita akan berbincang-bincang tentang generasi. Tapi sebelumnya, ini supaya just information aja, for your information, bahwa kita tuh sudah ada sejak tahun 1946 sampai saat ini sudah ada tercipta 5 generasi. Di antaranya ada baby boomers, yang itu yang terlahir sejak tahun 1946 sampai 1964. Itu disebut dengan baby boomers. Kemudian generasi X sendiri itu lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Generasi saya, yaitu generasi Y, ya, generasi milenium, Panji kali ya, manusia milenium ya kan. Generasi Y itu 1981 sampai dengan 1996, generasi Z 1997 sampai 2015, dan generasi Alpha nih yang sekarang lagi main lato-lato di halaman rumah kamu itu disebut dengan Gen Alpha tahun 2016 sampai dengan saat ini. Nah, setuju nggak sih kalau beda generasi itu beda pola pikir, beda cara menanggapi sebuah masalah atau situasi? Setuju nggak? Setuju. Oke, kalau gitu memang perbedaan-perbedaan ini yang akan kita tanyakan di sini. Saya langsung saja kalau begitu ya, nanyain mulai dari generasi X dulu, yang senior, senior, middle senior, junior. Tapi juniornya super junior ya. Oke, bagaimana sih pola pikir, perilaku, dan gaya hidup Gen X dan juga Gen Z untuk saat ini? Pada saat generasi X itu gimana cara pola pikirnya, perilakunya, gaya hidupnya pada saat itu, kemudian jika dibandingkan saat ini. Coba. Kalau pendapat saya saya bicaranya Gen X di zaman saya, pola pikirnya itu kita itu hanya mengikuti arus saja. Hanya mengikuti arus, bukan tidak melihat, jadi tidak terlalu fokus bagaimana ke depan. Yang kita pikirkan pada di zaman kita itu, apa yang kita bisa lakukan saat itu, ya sudah, saat itu aja. Jadi mengikuti arus saja, apa yang akan terjadi ke depan, kita lihat nanti. Kebanyakan, mungkin tidak semua seperti itu ya, pola pikirnya, tapi rata-rata. Saat saya zaman kuliah sekalipun, yang saya lihat dari teman-teman saya hanya seperti itu. Gua kuliah, jalanin aja. Gua mau kerja nanti di mana, itu urusan nanti. Yang sejauh yang pengalaman saya seperti itu ya. Seperti itu aja sih. Beda memang karena kalau di yang generasi sekarang, karena yang saya lihat juga kebetulan saya juga punya anak di Gen Z, anak saya itu sudah sangat-sangat jauh.
Jadi bisa dibilang ngikutin arus aja sampai hanyut. kurang lebih seperti itu. Tapi tetap kita pola pikir tuh tetap arah ke depan mau bagaimana itu udah pasti. Semua manusia pasti punya tujuan hidup, itu sudah pasti. Tapi pada saat kita menjalani di generasi di era yang kita jalani, kita mengalir aja. Iya benar sih, karena juga pada saat itu tidak terlalu banyak pilihan ya. Dan juga bisa dari sini aja udah bisa dilihat perbedaannya ya, generasi yang jalanin aja sama generasi yang jalan-jalan aja. Iya, healing aja kerjaannya ya kan. Tapi kalau generasi saya, pola pikirnya pada saat itu adalah orang-orang yang terlahir di pola pikir yang berontak ya. Karena memang kita tuh ada di tengah-tengah. Jadi kita tuh kadang mengikuti arus, tapi juga sudah mulai ada beberapa pilihan. Karena pada saat itu sudah mulai datangnya teknologi, kemudian teknologi mulai berkembang di situ. Jadi ada rasa berontak, kemudian juga mulai idealis. Tapi bicara soal idealis, sepertinya Gen Z lah yang menjadi jawabannya. Iya. Gen Z gimana pola pikirnya pada saat sekarang nih? Sekarang. Kamu kelahiran tahun berapa berarti? Saya 97. 97 berarti iya berarti masuk ya generasi Z. Pas banget generasi awal 97. Iya betul. Gimana? Nah kalau misalnya tadi kan dari Pak Iman, terus generasi Gen X, kemudian Kak Riki dari generasi Y yang udah mulai ada berontaknya nih. Iya. Sorry, mohon maaf saya bukan generasi Y. Saya generasi Halilintar. Gen Halilintar. Asyop. Ya, silakan. Oke. Jadi kan kalau misalnya tadi generasi Kak Riki ini udah mulai udah mulai mau berontak gitu. Dan kita mau berontak gitu. Yang berontaknya. Karena kan teknologi itu udah mulai canggih gitu. Terus pola pikir kita tuh juga pikir kita harus kayak gini terus. Kita harus bikin sesuatu yang mungkin nggak membuat kita itu kerepotan, tapi jauh lebih mudah, simple, bisa santai. Gitu. Tentunya dengan bantuan yang teknologi yang seiring dengan maju. Gitu. Kemudian juga pola pikirnya nih, anak-anak sekarang kan mungkin karena dengan seiring dengan adanya teknologi, jadi pundi-pundi pemasukan itu, keuangan itu nggak cuma dari kerjaan aja, gitu. Maksudnya kerja yang konvensional gitu kan, mau selesai kuliah atau selesai SMK dan lainnya gitu kan, langsung kerja gitu. Jadi satu aliran pendapatan. Justru kita dengan ada teknologi sekarang gitu kan, kita bisa manfaatin itu gitu dengan berjualan online gitu. Kemudian juga udah ada Instagram, terus ada TikTok, ada juga YouTube sekarang gitu. Orang bisa live jualan dari sana gitu. Yang mana sekarang omsetnya justru lebih besar daripada dia kerja gitu. Iya. Karena peluangnya di Gen Z sekarang tuh lebih banyak peluang yang bisa dilihat gitu ya. Tapi kalau dari Gen X nih Mas Iman, kan sekarang bisa dibilang peluang semakin banyak. Apakah dari Gen X sendiri itu mulai menyesuaikan gitu juga sama-sama melihat peluang dan akhirnya secara tidak langsung pola pikir pun mulai berubah. Apalagi kalau misalnya sekarang let's say Mas Iman sekarang punya anak Gen Z gitu. Ya otomatis harus mengikuti pola pikir mereka gitu. Gimana? Oh ya sudah pasti, kalau itu memang pasti. Kita tetap bagaimanapun di usia-usia produktif istilahnya. Di usia-usia saya ini tetap mengikuti perkembangan. Itu sudah dipastikan itu. Itu pasti. Kita nggak bisa juga, karena kalau kita diem aja, istilahnya kita jalan di tempat, kita juga akan tertindas. Karena beban kita sebagai orang tua itu makin berat ke depannya. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi kalau kita hanya diem saja tidak mengikuti perkembangan yang ada, mengikuti kemajuan teknologi terutama, kita akan tertinggal. Itu udah pasti. Gitu. Jadi walaupun beda generasi juga harus tetap mengikuti perkembangan yang sekarang ada. Apalagi tadi di belakang, di backstage si Mas Iman juga cerita sekarang lagi membesarkan anak yang juga usianya adalah generasi Z, Gen Z juga ya. Itu gimana Mas Iman? Maksudnya ngelihat anak tuh sudah mulai idealis, nggak kayak kalau zaman saya masih kayak kamu harus jadi gini, harus ke sini, nggak boleh ke sana, nggak boleh punya pilihan gitu loh. Tapi kalau sekarang kan kalau semakin digituin sih sekarang anak-anak Gen Z mungkin berontak banget ya. Tapi tugas kita sebagai orang tua tetap mengawasi dengan perkembangan teknologi ini. Caranya mengarahkannya gimana? Caranya mengarahkannya, saya pengalaman pribadi sebagai orang tua, dari awal saya sudah bilang. Dari awal, mungkin barangkali dari awal kita memfasilitasi anak kita untuk punya HP. Itu saya sudah mulai memprotek. Pokoknya kalau papa belikan HP buat kamu, fungsinya untuk ini, saya bilang gitu. Tetap dimonitor juga. Dan bagaimanapun itu tetap, kadang-kadang ya terus terang saja, pada saat anak sedang tidur, HP kadang-kadang biasanya mamahnya suka periksa segala macam. Dan alhamdulillah tapi sejauh ini ya hal-hal yang positif yang saya lihat dari apa yang anak saya lakukan dengan kemajuan itu.
Oh gitu. Jadi tetap dikontrol, tetap diarahkan, tetap diawasi ya. Jangan tiba-tiba nanti anak-anak begini semua kan. Tiba-tiba gue yang gini. Gitu. Iya kan. Ya kalau kamu sendiri sekarang kan jadi generasi Z. Pernah nggak sih punya berbeda pola pikir, konflik bisa dibilang sama orang tua karena punya pola pikir sendiri itu pernah nggak sih? Itu bukan pernah ya, tapi sering kejadian di rumah sih. Contohnya? Kan, misalnya kan kalau orang tua kan tentara kan. Oh, oke. Itu kalau ibu ibu rumah tangga. Cuma memang dari keluarga besar sendiri jatuhnya di negara semua, PNS, tentara, polisi gitu. Iya. Terus kemudian udah tahu nih pasti kalau udah beres kuliah tuh minimal kamu daftar PNS deh gitu. Oh iya. BUMN deh gitu kan. Iya benar saya Itu banget. kayak Sempet. kita tuh aduh gimana ya gitu, gimana ya apa gitu. Kayaknya bagus sih, cuma kayaknya kayak kurang nggak minat gitu kayak stay di kantor gitu terus ngerjain administrasi dan itu kayaknya kalau bagi saya sendiri sedikit membosankan gitu kan. Nggak ada challenge-nya lain gitu. Walaupun mungkin ya nggak tahu teman-teman di sana kan gitu. Tapi yang saya pelajari memang waktu pada saat kuliah tuh kebetulan ngambil manajemen bisnis juga gitu kan. Saya tuh ngerasain kalau bangun usaha tuh kita tuh secara soft skill ataupun hard skill gitu ya. Itu berkembang, kita belajar, jadi kita tuh ada pengembangan dirinya gitu. Yang tadinya kita nggak bisa komputer dan lain, tapi kita kepo dengan nonton YouTube gitu kan. TikTok. Terus kita belajar TikTok gitu kan. Terus habis itu atau dari Instagram kita belajar dan lainnya, akhirnya bisa. Gitu. Jurusan saya manajemen bisnis. Tapi terkadang juga saya ngambil proyek-proyek yang berkaitan dengan animasi. Jauh banget tuh. Biasanya kan kalau animasi kan anak grafis designer atau misalnya anak-anak dari perfilman gitu kan. Tapi saya ngambil animasi di jurusan manajemen bisnis. Gak ada basicnya sama sekali. Tapi ujung-ujungnya animasi ini dijual dong. Iya. Bisnis Gitu kan, jadi cuan juga. Jadi gitu. cuan ya. Tapi ya tetap walaupun sekarang udah mulai saya punya usaha gitu kan, itu orang tua tetap tuh masih terkadang ada lowongan nih gitu kan. Oh gitu tetap ya. PNS gitu, coba daftar deh ya gitu segala macam. Ya udah daftar mah tapi ya nggak saya gubris sih sebenarnya. Terus udah gitu kakak-kakaknya udah adik jangan disuruh jadi PNS, duitnya udah banyak. Iya pasti gitu kan gitu. Jadi bisa dibilang itu zamannya Mas Iman adalah pager, zaman saya BlackBerry Messenger, zamannya kamu banyak banget, banyak pilihan ya. Tapi pada saat sekarang kan, kamu maksudnya media yang kamu media yang kamu gunakan untuk memperoleh informasi, memperoleh inspirasi itu banyak sekali. Gimana pada saat Gen X? Mas Iman, cara untuk apakah mendapatkan inspirasi dengan cara bertapa begitu atau gimana pada saat itu kan dengan media yang belum seperti sekarang, teknologi yang belum seperti sekarang? Ya kalau di zaman saya dulu, kalau dibilang memang teknologi nggak seperti sekarang itu pasti. Apa kita hanya melihat peluang aja? Bagaimana untuk kedepannya terutama yang kita pikirkan gitu kan. Pada zaman saya kuliah itu, yang kita pikirkan itu apa nih yang kita buat ke depan gitu. Kita hanya cari peluang aja. Apakah kita mau bisnis atau mau ya bisnis kan macam-macam. Bisa kita dagang atau apa segala macam. Bahkan kita dulu sempat berpikiran waktu saya dulu di zaman saya kuliah sempat saya kebetulan dulu ikut kegiatan koperasi mahasiswa. Mungkin awalnya dulu ada istilahnya belanja delivery itu di tahunnya saya. Gitu. Jadi misalkan orang mau belanja apa, kita antar, sistem antar-antar itu. Jadi kita di rumah pun cari peluang seperti itu, karena itu pengalaman saya pribadi pun pernah melakukan hal itu. Saya pernah mencari peluang, saya terus terang aja, saya cerita, saya pernah berkeliling menjual sendal jepit hasil home industry saat itu. Iya, saya dapat satu tempat info dari kawan di daerah Ciputat. Saya datangi tempatnya dan ternyata benar-benar itu home industry dan handmade. Dan kualitasnya nggak kalah dengan kualitas toko. Itu saya beli dalam bentuk-bentuk lusinan, saya tawar-tawarkan ke warung-warung. Mulai dari sekitaran rumah saya di daerah Jakarta Timur sampai ke daerah dulu kebetulan saya sempat bekerja juga di daerah Ciputat, sampai warung-warung sekitaran situ saya cari peluang aja apa yang bisa kita manfaatkan saat itu. Beda dengan kalau zaman dulu teknologi belum ada seperti sekarang, ada Instagram atau apa. Kalau dulu kan kayak cek ranjang saya Pak, kalau sekarang cek ranjang kuning. Iya gitu, jadi lebih mudah ya. Tuh, jadi memang
mental yang harus kita bentuk saat itu. Oh, Yang utama mental yang harus kita bentuk. Tapi gimana? Gen X apakah mentalnya juga saat ini justru kalau zaman dulu kan karena mungkin dituntut untuk memiliki mental yang kuat, bersaing karena peluangnya sedikit, bukan peluang sih, tapi medianya tidak seluas sekarang gitu kan. Justru mental mereka jauh lebih kuat dong, ya kan, mental bersaing mereka. Nah sekarang bagaimana dengan peluang yang jauh lebih luas? Mentalnya apakah sama? Mental bersaingnya? Mental bersaing berusaha. Sih, iya, kalau mental bersaing sih mungkin bisa dibilang kalau opini saya sendiri sih kayak apa ya, sama. Cuma kita ketimbang work hard atau kerja keras, kita lebih bermain pintar. Gitu. Jadi kita nggak capek gitu, udah kerja keras capek gitu, tapi kita lebih baik kerja pintar, jadi nggak capek juga. Gitu. Ya salah satunya mungkin dengan adanya, ya syukurnya dengan teknologi yang lebih canggih sekarang, kita nggak usah harus door to door nih, maksudnya ke rumah nawarin barang gitu. Ya udah kita mungkin mulai dari tawarin teman aja, mulai dari WhatsApp-an atau misalnya Instagram gitu. Guys, saya punya barang baru nih gitu, mau coba, habis itu testimoniin dong, share ke Instagram gitu segala macam. Akhirnya muncul tuh, nanti teman-temannya nanyain, ini barangnya apa, bagus nggak, segala macam. Jadi bisa dibilang cara menciptakan peluangnya itu beda-beda. Kalau dari Gen X dulu adalah cara menciptakan peluangnya adalah dengan cara usaha dan cara sendiri ya, bisa dibilang. Mencari justru kita. Ya, kalau bisa jadi pionir justru pada saat itu kan, karena mungkin masih banyak yang belum dieksplor pada saat itu ya. Kemudian kalau untuk Gen Z sendiri cara menciptakan peluangnya adalah sekarang dengan melek teknologi networking, betul sekali. Oke, nah sekarang saya ada satu informasi yang saya dapatkan dari locker.id ya, itu di mana bahwa mengatakan Gen X itu adalah lebih dapat mengalami keseimbangan dalam bekerja dan kehidupan keluarga, melakukan berbagai hal dengan cepat. Setuju atau tidak, Gen X? Setuju atau tidak? Ya. Jadi mengalami keseimbangan, lebih dapat mengalami keseimbangan dalam bekerja dan kehidupan keluarga dan melakukan berbagai hal dengan cepat. Iya. Setuju? Setuju. Kenapa seperti itu? Karena begini, kita dalam menghadapi rata-rata, katakanlah kalau di generasi X seperti saya ini sudah berumah tangga, sudah memiliki anak istri, itu udah rata-rata. Walaupun ada yang belum, itu ada, itu pasti ada. Nah, Punya rumah tapi punya tetangga. Kalau sekarang. betul. Nah seperti itu, makanya saya kalau bicara seperti ini jujur aja Mas Riki, melihat kondisi orang per orang itu beda-beda. Jadi cara menyikapinya itu buat saya pribadi, makanya saya bilang saya setuju, gitu. Agak sulit saya terus terang aja mengungkapnya, Mas. Karena nggak bisa disimpulkan secara general, secara betul, maksud saya sama seperti itu. Betul, gitu. Berarti tapi dari Mas Iman sendiri merasakan bahwa memang hal yang tadi lebih dapat mengalami keseimbangan dalam pekerjaan kehidupan keluarga tuh sudah terimplementasi ya. Oke. Dan melakukan berbagai hal dengan cepat. Siap. Kalau Gen Y itu adalah pekerja paling mandiri ya. Walaupun saya pakai ATM lain. If you know what I mean. Ya, tumbuh dengan mencari informasi, terbiasa membuat proses sendiri. Iya sih, betul. Karena sekali lagi yang saya bilang pada saat itu zaman-zaman berontak, di mana kita ingin melakukan segala sesuatu sendiri, tapi tetap masih dengan kontrol orang tua yang ingin kita melakukan seperti dengan yang mereka inginkan. Gitu. Nah, tapi kalau Gen Z katanya adalah paling kompeten di bidang teknologi betul, cepat beradaptasi dengan perkembangan baru, ambisius dan memiliki jiwa wirausaha alami. Setuju? Betul banget, setuju banget. Setuju. Ambisiusnya seperti apa? Ambisiusnya kita tuh pengen ya, kalau misalnya kalau dari mungkin ini bukan general tapi dari saya sendiri gitu ya. Saya pengen di usia muda itu ya udah bisa balance secara finansial. Maksudnya sudah sudah cukup finansialnya gitu untuk hidup sampai hari tua gitu. Makanya di usia muda ini mumpung misalnya belum berkeluarga gitu kan, belum menikah juga. Iya, oke, sekaligus langsung aja di sini. Langsung aja nomor handphone sama Instagram. Yang DM udah banyak nih kayaknya. Jadi waktunya jauh lebih banyak. Maksudnya karena kita sendiri gitu kan, gak ada beban dan lainnya, kita bergeraknya bisa lebih cepat.
gitu. Jadi ya bisa dibilang pintar dengan teknologi dan lain ya gitu, kita harus adaptasi gitu. Apalagi yang waktu kemarin itu semenjak yang kita semua hadapi pandemi dari 2020 kemarin, layoff itu kan semuanya kena, mulai dari Gen X, Gen Y. Iya, betul, Apalagi betul. Gen Z nih, saya baru lulus kuliah 2019 November gitu. Terus kemudian kan November itu untuk buka lowongan kerja tuh sulit ya, karena kan Iya, udah iya. penutupan lowongan kerja kan, perusahaan udah tutup buku kan. Begitu masuk ke Januari udah mulai coba-coba nih, tapi udah banyak nih yang tutup keluar gitu kan karena COVID-19 waktu itu kan. Maret masuk total lockdown kan, dikunci semua. Oh itu nggak ada pekerjaan sama sekali, bingung udah ngapain, ada kuliah ya gitu kan. Nggak ada pemasukan dan lain-lain, jadi ngerasa dong beban buat orang tua kan. Iya. Akhirnya di situ saya coba untuk bikin vlog sendiri lah gitu kan, mulai manfaatin platform Instagram, TikTok juga waktu itu lagi naik-naiknya banget. Habis itu juga dari teman-teman juga gitu kan, sama mungkin teman-teman yang berapa udah lulus kuliah duluan atau dulu sempat networking sama senior tuh bantu nih. Saya punya usaha pada saat itu kan, masker itu lagi dibilang ya langka. Nah kebetulan tuh saya dari ayah dapat nih rekomendasi, ini ada nih jual masker gitu, kamu mau nggak ambil? Oke lah, ambil. Saya hampir sekitar 1000 pieces, lumayan lah gitu. Nah pada saat itu kan semua total lockdown, pengiram dan lain itu kan nggak boleh. Gitu. Tapi ini ada nih yang beli, lumayan lah, ada 5.000 yang mau beli 5.000 pieces gitu. Saya usahain supaya bisa dapat 5.000 pieces itu. Akhirnya dapat, dikelola sedemikian rupa gitu ya, walaupun dengan link tadi gitu kan. Akhirnya dapatlah itu uang buat modal usaha gitu. Jadi kalau ambisius, habis itu pintar secara teknologi, pintar secara networking juga. Kurang lebih seperti itu sih yang saya rasakan pada saat tadi yang dari informasi Betul. Oke, sekarang kita akan membahas tentang, masih berbicara tentang generasi, tapi kali ini ada lagi istilah yang disebut dengan generasi sandwich ya. Tapi nggak pakai saus sambal. Oke. Pakai daging nggak? Iya. Oke. Kita kebetulan belum ada take away sih, jadi makan di tempat ya. Oke, nggak bisa dibungkus. Oke. Nah, anyway, bicara soal generasi sandwich, ada yang tahu generasi sandwich itu apa? Kalau menurut dari Mas Iman dulu, generasi sandwich itu pengertiannya seperti apa? Iya, generasi sandwich itu kebetulan juga saya baru dengar di akhir-akhir ini. Ya, karena Gen Z yang bikin. Betul, Gen Z. Banyak banget, Gen Z tuh banyak banget bikin istilah. Apaan tuh? Itu Gen Z. Jadi makanya di generasi saya ini saya juga baru dengar, terus terang aja. Di akhir-akhir ini saya baru sudah pernah dengar. Ternyata begitu saya coba cari tahu, itu istilah itu muncul di tahun 2019. Iya, pada saat COVID. Pada saat COVID ya kan. Nah, sepengetahuan saya generasi sandwich itu artinya generasi di mana kondisi seseorang dalam kondisi terjepit. Makanya diibaratkan sandwich. Nah, kita ini di tengah-tengah antara dua roti. Itu generasi sandwich, artinya dia harus memikirkan ke bawah anak dan istrinya, juga harus memikirkan ke atas orang tuanya. Dalam kondisi seperti itulah, itu yang menjadi dilema terutama mungkin diantaranya generasi saya sekarang. Dan Mas Iman, apakah sekarang mengalami hal yang sama dengan? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Dalam kondisi aman. Dalam kondisi aman. Di tengah-tengah tapi tidak terjepit. Dan ya di lingkungan sekitar saya yang dekat dengan saya atau ya kebetulan anak didik saya atau segala macam itu ada yang mengalami hal itu. Dan banyak. Terus terang banyak yang mengalami banyak kejadian seperti itu. Baik di lingkungan, keluarga, rumah, teman itu banyak. Dengan kondisi seperti sekarang ini, gitu, itu banyak. Kalau dari Mas Fikri sendiri, gimana melihat generasi sandwich ini? Iya gitu. Adakah orang atau kerabat yang mengalami kalau kamu nggak mungkin kan? Karena ada kakak saya. Iya. Jadi kakak aman. Oke. Tapi ada teman-teman yang istilahnya, misalnya dia udah yatim, tapi dia ibunya bekerja sendiri gitu kan. Kemudian juga akhirnya untuk supaya membantu perekonomian keluarga, dia masih menempuh pendidikan, juga akhirnya harus sambil usaha juga gitu. Tapi karena dengan seiring tingginya
ekonomi gitu kan ya. Harga di mana sedikit bahan baku jadi ada kenaikan. Ya tadi kita nggak berpikir ya, karena kan pandemi kan semua serba naik, inflasi yang terjadi kan gitu. Jadi kita harus bekerja keras untuk cari pundi-pundi keuangan supaya bisa lebih bertambah banyak. Nah itulah yang akhirnya bagi kita, kita tuh kayak gimana ya? Mungkin melihat Anda rekan sejawat kita gitu ya. Istilahnya kok santai banget ya hidupnya gini. Umur sekian udah dapat mobil dari orang tuanya, kita masih harus kerja gitu. Naik Transjakarta macet-macetan desak-desakan ya terus kerja dari pagi pulang sore. Tapi kalau lihat temen nih kayaknya dia cuma main game doang, kayaknya duitnya banyak banget ya gitu. Kayak nggak ada khawatirnya gitu. Iya. Aduh gimana gue besok bisa makan ya gitu ya. Overthinking tiap malam. Banyak pikirannya gitu kan. Apalagi gitu kan, tadi kan generasi sandwich itu ya istilahnya dia punya istri, anak dan lain. Nah, nggak cuma udah yang berkeluarga doang sih sebenarnya Kak Riki. Mungkin dari teman-teman juga ada nih, misalnya tadi saya bilang dia kakak pertama nih. Gitu. Tapi mungkin orang tuanya sudah pensiun duluan, sehingga dia karena peluang kerja yang akhirnya makin sedikit karena pandemi kemarin kan perusahaan pada turun semua tuh keuangannya. Jadi dia sebagai tulang punggung keluarga, dia harus menafkahi adik-adiknya yang masih sekolah. Gitu, orang tuanya kan udah pensiun. Terus dari satu sisi nih, orang tua saya masih udah pensiun gitu, butuh masukan untuk keluarga saya gitu. Sedangkan saya anak pertama tapi belum dapat pekerjaan, segala macam. Atau udah dapat pekerjaan tapi masih belum cukup, sehingga saya buat bayar kosan aja harus cari uang lain gitu, misalnya kerja part-time atau pekerjaan lepas. Jadi benar-benar capek lah kalau kita itu akhirnya ya kita ada, saking capeknya keluar inisiatif inspirasi baru namanya ya generasi sandwich. Itu dia pokoknya rekan-rekan yang saat ini mungkin mengalami hal yang sama, semoga diberikan kelancaran ya, karena memang tujuannya mulia sekali ya untuk membantu perekonomian keluarga seperti itu. Karena dari pengertiannya sendiri sebenarnya generasi sandwich ini adalah situasi di mana seseorang yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menafkahi keluarga 3 generasi, orang tua, adik dan juga kakak dan juga anak ya, seperti itu. Oke, jadi kalau menurut kalian untuk generasi sandwich apa nih pesan yang ingin kalian sampaikan untuk mereka yang saat ini berada di posisi itu? Mungkin Mas Iman. Iya, untuk pesan untuk generasi sandwich yang sedang mengalaminya saat ini, pesan saya tetap semangat, jangan menyerah, bahwa yakinlah apa yang terjadi pada saat ini sebagai generasi sandwich itu adalah ujian dari Tuhan, yang sudah pasti Tuhan itu memberikan ujian, tidak mungkin di batas kemampuan umatnya. Saya yakin itu aja. Kalau Mas Fikri sendiri? Iya, buat teman-teman Gen Z, kemudian juga teman-teman generasi Alpha juga sekarang udah mulai masuk di usia produktif juga gitu kan. Buat teman-teman yang paling penting adalah pola pikir. Karena yang namanya kita kepikiran itu pasti akan ngaruh ke kesehatan. Gitu. Kita bakal mudah banget keserang penyakit gitu. Dan udah mah kita generasi sandwich sakit pula. Jadi beban gitu. Kan tuh harus ngerti bagaimana kalian bikin diri kalian bahagia. Entah itu mulai mungkin kalau misalnya bagi agamanya muslim, ibadah, pendekatan diri ke Tuhan Yang Maha Esa. Itu cukup meringankan dan menyegarkan pikiran kalian. Terus kemudian cari apa yang kalian suka. Gak harus jalan-jalan ke mall, gak harus ke Pantai Indah Kapuk gitu buat healing. Ya cukup jalan aja keluar, kan udah banyak di Senayan Park juga udah ada kalau anak Jakarta. Pokoknya di masing-masing daerah pemerintah sudah menyiapkan ruang terbuka untuk kalian ya refreshing pikiran gitu. Udah ada taman-taman kota yang istilahnya yang menyegarkan pikiran kalian dari penatnya kehidupan. Terus kemudian kalau dari saya tadi pola pikir, kemudian cari kebahagiaan yang buat kalian bahagia. Yang ketiga jangan lupa sedekah. Karena sedekah itu walaupun sedikit, tapi di mata Allah itu cukup besar, dan di mata orang lain pasti juga cukup besar juga gitu. Dan memang itu barangkali saatnya Mas Gid, saatnya seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Itu salah satu.
Itu salah satunya. Mungkin seperti itu harus jalannya seperti itu kita nggak pernah tahu. Itu udah jalannya Tuhan seperti itu. Ya, mengambil filosofi sandwich sebenarnya. Kenapa berada di sesuatu yang nikmat ada di tengah? Itu karena kenapa generasi sandwich ya? Sandwich itu sesuatu yang nikmat tuh ada di tengah. Nah, begitu juga kalau misalnya kamu saat ini berada di posisi generasi sandwich, kamu diberikan posisi ini karena Tuhan tahu kamu kuat. Iya kan, kamu diberikan tanggung jawab karena kamu kuat. Seperti itu ya. Oke, kalau begitu kami ucapkan terima kasih untuk Mas Fikri, terima kasih juga Mas Iman, perwakilan dari generasi X dan juga generasi Z, dan saya juga mewakili generasi Y. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk kamu yang saat ini sedang menyaksikan Pendekar Podcast untuk like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kalian, generasi X, generasi Y, generasi Z, baby boomers, ataupun mungkin juga generasi Alpha, supaya bisa memberikan motivasi atau inspirasi untuk para generasi-generasi ini. Dan saya akan menutup podcast kali ini dengan satu quotes yang saya buat sendiri. Ya, oke. Kita boleh berbeda usia, namun sama-sama berkarya untuk Indonesia. Sampai video lagi, jangan pernah lelah untuk mencintai. Sampai jumpa di Pendekar Podcast berikutnya. Wasik. Gak bantu.